Eh, Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Kepala LPPM dan serta jajarannya telah memberikan saya kesempatan untuk sharing session di sini. Seperti kata Bu Robu tadi, saya ada kalau dibilang sebagai pemateri, saya tidak menyiapkan materi ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini pasti paham dalam artian gini ya, karena kalau materi sudah ada sosialisasi, eh, apa tuh namanya, PPT sosialisasi juga sudah ada, sehingga saya menitik beratkan kepada sharing session aja seperti itu. Mungkin selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di sini ya, ada banyak. Saya ucapkan eh, selamat datang dan semoga nanti saya di sini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pengajuan proposal hibah. Oke. Eh, saya ini dulu ya bertanya, apakah sudah semuanya sudah membaca panduan atau paling tidak membaca PPT yang sudah di-share Pak Haris? Biar kita satu persepsi dulu nih, jangan-jangan tidak ada yang baca sama sekali. Ini susah berarti. Belum, Atau Bu. saya belum Saya semua berarti ya? sebagian mungkin, Bu. Tidak Oke. menyeluruh gitu. Oh, oke. Mungkin gimana ya? Langsung ke Bima aja dulu gitu ya. Kita Bapak Ibu kan gimana ya? Saya kok jadi bingung nih. Eh, di sini kan ada panduan ya. Nah, ini saya semoga ini Bapak Ibu sudah kalau sudah tahu ya tinggal di skip ya informasinya. Jadi di sini tuh ada panduan yang bisa Bapak Ibu eh, tonton dan juga download tentang hal-hal berkaitan dengan pengusulan proposal ya. Jadi sebenarnya secara mandiri pun bisa Bu. Bapak Ibu bisa di sini nih. Jadi ketika masuk Bima ada di sini ada tulisan yang namanya panduan, sampean bisa masuk di sini. Terus ini sudah ada tutorial akses Bima dan segala macamnya. Jadi menurut saya hal yang penting yang perlu dilakukan Bapak Ibu sebelum mengusulkan itu adalah sinkronasi dengan PD Dikti dan Sinta. Seperti itu Bapak Ibu ini ya. Saya nggak share screen ya. Saya izin Bentar, Bu. ini langsung Bu Robi nggak apa ya Bu Robi. Saya nggak biasa jadi pemateri ya Iya, apa? aku mau nggak, Bu? Share screen dulu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, ini di mana ya? Ini. Oh, ini. Nah, ini ya. Jadi langsung masuk di sini Bu, di panduan. Ini kan Bima ya. Di paling luar di dashboard kan ada panduan. Di sini ada banyak panduan. Pertama ada tutorial akses Bima dan sinkronasi ya. Nah, sinkronasi ini penting sekali menurut saya. Khawatir sebenarnya Bapak Ibu itu sebenarnya skor Sintanya sudah nyampe, tapi karena tidak sinkronasi selama ini, akhirnya seolah-olah tidak sampai. Karena bukan cuma banyak sekali yang dosen ternyata tidak sadar bahwa jurnal yang selama ini sudah dipublish itu eh, ternyata tidak masuk. Nah, itu tidak masuk ke skor Sinta gitu maksudnya, Bu. Nah, nanti itu ngeceknya di Sinta, di bagian matriksnya untuk ngecek Bapak Ibu itu kira-kira ini saya perlu perlihatkan nggak? Pasti tahu ya, semuanya sudah tahu ya. Monggo direspon Bapak Ibu biar Ada saya juga. sebagian yang Perlihat, tidak kayak gitu. perlihatkan Bu, perlihatkan Bu. Oh ya, jadi kalau kita PP, kita masuk ke Sinta, malah Sinta. Oke. Misalnya punya saya ya, saya login, oke. Terus atau kita langsung ke Hefdi aja ya. Hefdia, Dio. Nah ini ya, coba Bapak Ibu sebar. Nih, ini nanti ada di bagian matrik di sini Bapak Ibu yang bisa sampean
Masuk dulu, masuk dulu ke dalam. Terus, nah ini kan nanti di sini ada informasi banyak ya, artikelnya, risetnya dan segala macamnya. Cuma yang terpenting itu kan di sini ya, di matrix itu. Di matrix ini kita bisa lihat punya kita itu, ah, punya kita itu sudah dimasuk skor nggak? Nah, ini kan ada Bu, ini kategorinya nih semuanya ada kategori ya. Misalnya saya ada artikel Scopus di sini ya. Ini kan ada angkanya di sini. Oh, berarti punya saya masuk. Kadang Bu, bukan cuma masuk ada sih, tapi salah. Saya pengalaman 2 kali. Jadi saya Sinta 4, tapi dihitung tidak bersinta. Padahal itu Sinta 4. Akhirnya, nah ini biasanya munculnya di paling bawah itu yang tidak 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 apa ya, tidak terindeks Sinta. Semuanya masuk di situ ya. Jadi sampean cek satu-satu ya di sini. Ada yang tidak paham nggak? Jadi ini kan kategorinya saya kalau jelasin satu-satu banyak ini Bu, Bapak Ibu ya. Jadi intinya sampean selama ini merasa pernah 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 publish di mana? Ini misalnya ya, ada saya nih, ada Jurnal Pengabdian Masyarakat Lokal. Ini berarti ini. Yang kemarin itu di mana itu ya? Yang punyanya Abdina itu. Kan dia agak yang lokal itu kan. Nanti poinnya cuma sedikit memang cuma satu kayak gitu. Ini bisa masuk. Oh, berarti kalau sudah muncul angka Bapak Ibu di sini, di angka yang kalau yang depan ini kan angka acuannya. Nilai yang di belakang ini yang terisi ini adalah nilai. Berarti kalau ada nilai di sini punya sampean ternilai di situ gitu ya. Ngerti nggak ya? Saya kok. Nah, ini Bu, ada hibah eksternal, semuanya ini bisa masuk. Ada hibah eksternal, hibah internal, ada ada jurnal. Jadi sampean masukkan HKI. Itu semua ada skornya, Bu, Bapak Ibu. Ada publikasi yang tidak tersinta, publikasi apapun di sini. Bisa dilihat, dicek nanti. Kalau kesulitan, saya bisa bantu. Jadi yang ngerasa nanti misalnya was-was gitu, saya banyak publikasi kok, gak persintanya kan nggak ini, nggak nggak nambah-nambah. Ini kita bisa cek di sini. Atau kalau misalnya yang sering ke kampus bisa hubungi Pak Mahrus, karena saya juga dapatnya dari Pak Mahrus. Jadi bisa banyak di sini Bu ternyata. Dan kalau ternyata misalnya salah penempatannya, kita bisa ada caranya selanjutnya. Nanti bisa dari LPPM membantu atau dari saya juga bisa bantu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya? Atau gimana? Ayo, jangan ini, saya malah tambah grogi ini. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi pastikan skor Sintanya masuk semua. Nanti pasti ada solusi dari Bu Robi kalau misalnya ada yang nggak masuk. Lanjut. Karena tadi ya dikhawatirkan belum lihat, mungkin saya reminder aja yang sosialisasi yang punyanya kementerian kemarin ya. Jadi tapi saya nggak mau cerita banyak di sini. Saya tidak sarankan Bapak Ibu hanya melihat ini. Saya tidak menyarankan. Yang Bapak Ibu perlu lihat adalah baca ini sekilas boleh, tapi nanti harus masuk ke panduan Bu. Bapak Ibu karena di situ akan lebih detail ya. Nah, di sini mungkin yang warnanya begini ya. Oke. Yang mungkin yang saya soroti hanya kalau dari panduan ini bidang fokus penelitian. Jadi begini Bapak Ibu. Eh, Pastikan kalau kalau kita mau mengusulkan proposal, pastikan bahwa penelitian kita itu masuk di bidang fokus ini. RIRN ini, Rencana Induk apa dah, Riset Nasional. Jadi pastikan masuk di sini. Karena kalau tidak, ya mungkin bisa tapi prioritasnya jadi jauh. Kan itu juga ada rencana induk juga ada skala prioritas. Kalau di panduan lama itu ada, Bu. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nomor 1 itu pangan. Lengkap sama topiknya bahkan. Gitu ya. Jadi sebelum sampean membuat judul gitu ya, maksudnya
keinginan untuk mengusulkan, pastikan bahwa di judul yang sampean punya itu masuk ke salah satu bidang fokus RIRN. Itu kayaknya kalau dibilang syarat mutlak sebenarnya mungkin saya nggak tahu ya, karena memang tidak pernah ada evaluasi secara detail. Cuma harus. Nah, enaknya panduan dulu itu Bu, ini saya tunjukkan ya. Sampean itu bukan cuma dikasih tahu untuk eh, tema risetnya. Ini misalnya ya, ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil di tahun lalu, misalnya bidang pangan. Sampean itu bisa pilih apakah pangan itu termasuk pemanfaatan teknik radiasi dan pencarian galur mutan atau apa-apa. Ini ada topiknya sendiri. Sehingga sampean enak gitu. Ya. Jadi paling eh, kalau sepemahaman saya dulu, pangan itu berarti ketika dia ada di nomor satu, maka yang paling utama adalah pangan. Saya pernah gini, ini pernah kejadian. Dulu ada teman kita yang mengusulkan. Terus dia hanya akan di penelitiannya itu, dia cuma mau identifikasi gitu. Dia cuma mau identifikasi tentang makhluk hidup. Sehingga kemudian berusaha mencari gimana ceritanya biar masuk ke fokus risetnya ini dan topik risetnya. Ada pilihan paling bawah sendiri, Bu. Ini ya, saya. Ya Allah, terlalu dulu. Nah, ini ada memang eh tadi tertarik mana lah. Ini memang ada, Bu, di bawah itu tentang biodiversitas. Yang jadi istilahnya ini apa ya? eh paling bawah itu nanti kalau nggak salah nanti ini ada yang eksplorasi ya, eksplorasi kearifan lokal dan segala macamnya. Intinya ternyata kalau kita ngikutin ini dan temanya itu hanya tentang identifikasi tadi, dia ada di paling bawah seolah-olah hanya kayak sebuah wadah untuk yang tidak bisa kalau menurut saya ya, jadi kayak eh, identifikasi makhluk apapun masuk di situ semua. Akhirnya itu bukan fokus riset kan jadinya, cuma kayak penampungan lah gitu ya. Sampai akhirnya ya sudah saya sarankan waktu itu ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalaupun penelitiannya sampean itu sederhana, tapi kan sampean kan punya tujuan akhir. Misalnya saya itu cuma identifikasi di tahun pertama, saya itu cuma identifikasi bakteri pelarut fosfat. Tapi nanti itu ke arahnya kemana? Pada akhirnya, tapi nanti banget itu masih jauh lah. Nanti itu arahnya adalah ke apa sih untuk bakteri pelarut fosfat ini? Bakteri pelarut fosfat itu bisa dipakai untuk pupuk hayati atau biofertilizer. Berarti saya masuk ke mana? Masuk ke pangan. Jangan masuk ke eksplorasi biodiversitas begitu-begitu. Jangan, tidak saya sarankan. Selama masih bisa Indo Riset Nasional itu cari yang lebih atas. Yang itu yang kemarin yang punyanya Bapak itu akhirnya dimasuk karena dia identifikasinya eh, bakteri di laut kemaritiman, masuknya di maritiman. Nanti itu kan ada topik risetnya sendiri, Bu. Akhirnya alhamdulillah lolos kan kemarin gitu. Jadi memang oh berarti tidak salah seperti itu. Saya menyimpulkan begitu. Jadi meskipun kita penelitiannya sangat sederhana tentang eksplorasi, tapi kalau memang tujuan akhirnya ada ke arah yang lebih tadi, ke fokus riset yang lebih besar tadi, oh berarti masih benar. Saya kesimpulannya seperti itu, Bu. Dan logika saya juga mikirnya seperti itu sih. Jadi semakin tinggi kita di RIRN-nya itu posisinya ya akan semakin diutamakan untuk topiknya. Gitu ya. Ini itu. Jadi ini pastikan ya. Saya kalau memang katanya Pak Haris tadi ya informasi dari Pak Kepala LPPM, kok saya sempat tanya kenapa Pak kok di panduan yang terbaru ini kok nggak ada ya Pak ya, kayak nggak detail gitu ya, tidak seperti tahun lalu yang RIRN fokusnya ada, topiknya ada gitu. Katanya memang dianjurkan untuk mencari sendiri. Nah, mungkin daripada mencari sendiri, sampean Bapak Ibu bisa apa namanya ya, ini bisa melihat di panduan yang lama mungkin untuk membantu sampean berada di mana posisinya gitu ya untuk topiknya. Terus, oke, yang kedua, yang selanjutnya saya kembalikan lagi ke PPT yang tadi.
Ini saya anggap Bapak Ibu sudah baca ini ya. Ya, intinya fokus penelitiannya. Terus ini penjelasan program. Penjelasan program, pastilah namanya sosialisasi ada penjelasan seperti ini. Penjelasan singkat. Ketua tim peneliti harus apa, bini ke anggota harus apa. Misalnya ya, ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek atau lembaga lain. Memiliki NIDN, memiliki ID Sinta, aktif, jadi nggak boleh tugas belajar berarti ya. Terus berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan atau terkena sanksi. Ini di sini ketentuan umumnya. Tapi kan nanti ada ketentuan-ketentuan khusus, Bu, di dalamnya. Di sini misalnya ya, anggota tim peneliti, dosen tetap, punya NIDN, Sinta, statusnya aktif, gitu. Sama, hampir sama. Cuma ada, saya tadi lihat panduan. Kalau saya memang begitu, Bu. Saya tidak hanya melihat ini. Saya pastikan kita lihat panduan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, mungkin kalau yang pernah ikut riset mulai dari waktu kuliah, tahu ya, administrasi itu mutlak soalnya ya. Ketika kita tidak bisa sesuai dengan yang dianjurkan, maka ya sudah kita jadi eh, nggak bisa ini. Ini saya sekarang buka panduan. Apakah kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. oke. Sekarang kita coba ya. Dari tadi kan ada ketentuan umum tuh. Tapi ada informasi penting yang tidak ditaruh di situ. Misalnya ya, saya buka halaman 16. Jadi saya sarankan sampean sebelum kalau ini sama ya, ini cuma ruang lingkupnya. Jadi di sini penelit sama dengan yang panduan. Ke hanya tentang keterangan umum. Kalau penelitian dosen pemula afirmasi dapatnya 30 juta gitu ya. PDP 50 juta itu kan batas maksimalnya ya Bu. Nah, ini sudah ada di situ ya. Nanti sampean bisa baca sendiri. Insya Allah kalau di Universitas Anukoya masih di PDP ya belum bisa dasar ya. Belum bisa ke apa fundamental dan segala macamnya itu kayaknya masih belum bisa deh. Nah, ini saya coba kita tarik ke sini. Ini kan ketentuan umum saja ini sudah ada. Nggak Tapi kalau tampil. pengen nggak tampil, Iya. Ini yang nggak sama tampil. dengan yang tahun 2025 kah panduannya? Iya, iya. Oh, berarti dari tadi nggak tampil, Bu. Saya muka 2024 juga nggak tampil berarti saya. Yang ketika saya Yang 24 menjelaskan yang tentang nggak tampil, Bu. Share screen-nya enggak share screen semua layar itu, cuman Google Chrome yang di share screen. Makanya enggak tampil. oh, Oh, iya, iya, iya. sorry, maaf ya Bapak Ibu, maaf ya, ya. Saya stop dulu berarti ya. Ya, share ulang, share ulang. Saya ulang. Corak suara Pak Burhanis. Share ulang berarti entire screen. Oke lah. Kelihatan ya? Oh, cocok, cocok. Masuk, Bu. Jadi nanti Iya. tadi fokus riset RIRNN nggak kelihatan ya di sini yang waktu ini ya. Ya udahlah, nanti. Boten. Oke. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau saran saya ya kalau Pak Burhani sudah pernah nggak perlu saran kayaknya sampai Pak Burhani. Ya, ini dibaca Bu semuanya. Kalau saran saya tim pengusul peneliti mungkin mungkin ada hal nanti yang sampean temui yang tidak sama. Nih di sini tim pengusul minimal terdiri dari ketua dan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Kan nggak ada tadi di panduan yang pertama itu. Maksudnya di sosialisasi kan nggak ada ya. Jadi tim pengusul minimal terdiri dari ketua dan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Jadi Oh, dosen saran. dan harus anggotanya perguruan tinggi sama, tapi satu ya. Kan kan masing-masing nanti beda ya jumlah anggotanya. Nanti kan silahkan disesuaikan dengan skemanya masing-masing. Terus Oh, ini ya, eh ketua tim memiliki NIDN ini sama dengan yang tadi ID Sinta sudah sama. Terus khusus skema pemula maksimal lektor memiliki ID Sinta
Untuk afirmasi harus berasal dari klaster yang di bawah ya, yang pertama dan binaan. Terus kalau untuk pemula masih boleh ya, madya sampai madya ya. Terus ini ada tadi khusus pasca sarjana kayaknya nggak ada ya, tidak perlu saya bacakan. Terus katalis mungkin tidak, kalaupun ada yang mau kerjasama mungkin itu berarti dia sudah expert ya. Kita kita dahulukan ya teliti. Jadi kemarin itu kan sempat ya di panduan itu tertulis anggota minimal 2. Anggota minimal 2. Ada 2 persepsi waktu itu saya ingat. Jadi 2 itu ada yang boleh dua-duanya dosen, ada yang satu dosen, ada satu mahasiswa. Ada yang beranggapan bahwa mahasiswa tidak dianggap sebagai anggota. Nah, ini coba kita di sini. Anggota tim peneliti. Di sini dijelasin dosen yang mempunyai NID, NIDK, NPTK sudah. Mahasiswa berarti di sini mahasiswa dihitung sebagai anggota. Ya, karena dulu pernah ada perbedaan. Cuma wajar, kenapa kalau perbedaan wajar Bu, karena tergantung sosialisasi kan tidak pernah menyeluruh sekali kan. Hanya ya permukaannya saja, lalu kita dibiarkan untuk menginterpretasi sendiri-sendiri kan. Dulu waktu itu saya ingat, jadi kayak Pak Mahrus, Bu Ulfa, dan Bu Lulu, itu kita dan saya yang itu kita hati-hati sebelumnya. Jadi kita menganggap mahasiswa itu sebagai anggota, meskipun memang tidak ada tadi di sosialisasi pertama yang menyatakan mahasiswa beda sendiri. Jadi memang ada yang melibatkan mahasiswa. Jadi kata melibatkan mahasiswa dan mahasiswa sebagai anggota ini kan rancu, Bu. Ini kalau di sini tidak rancu. Di sini anggota tim peneliti itu adalah mahasiswa, berarti mahasiswa itu dianggap sebagai anggota gitu. Dan kebetulan saya cek kemarin yang lolos itu memang yang tidak lebih. Saya satu anggota dosen, satu anggota mahasiswa. Jadi kalau saya itu biasanya main aman, terdiri dari 2. Pokoknya cari yang paling aman lah, karena administrasi itu bisa jadi ganjal sekali, Bu. Jadi kalau kita sudah kadung mendesain semuanya ya, tapi hal administrasi itu malah justru kita nggak tahu atau kita luput, malah itu kayak menghanguskan semuanya menurut saya ya. Jadi penting kita untuk hati-hati masalah seperti ini gitu ya. Nah itu yang saya ini, karena tahun lalu masih ada 2 persepsi. Jadi masyarakat umum itu juga boleh jadi anggota. Ini tuh. Nah, terus sampean baca semuanya Bapak Ibu. Ya, jangan pas nggak dibaca ini. Cuma kalau misalnya yang saya nggak ikut pengabdian, nggak usah baca pengabdian, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takutnya tadi menemukan hal-hal yang seperti tadi itu loh, Bu. Jadi kalau saya tuh sarankan baca. Saya ini sempat baca karena harus jadi pemateri kan ya. Oke, tadi maksudnya pemateri. Yang sharing-sharing. Kalau enggak, karena saya sudah tidak available Bapak Ibu. Nah terus ini, tahapan pengusulan proposal ya. Nah ini dibaca di bagian penelitiannya. Oke, sudah ada ya, formatnya ada, dan segala macamnya. Yang tidak ada adalah di sini kan harus sampean perhatikan di ini formatnya sudah mungkin untuk substansi dan ininya saya nanti ya sebentar lagi. Kita langsung lanjut dulu ke penilaian. Saya khawatir ini lupa. Di sini soalnya di panduan yang terbaru tidak ada. Jadi banyak tidak adanya. Yang panduan tahun lalu Bu, halamannya 600 sekian belas. Yang sekarang 64. Jadi kebayang banyak yang dipangkas informasinya. Nah, jadi saya tidak tahu apa saja itu yang dipangkas ya. Cuma jadi menarik gitu. Kenapa apanya ya gitu kira-kira. Nah, ini untuk luarannya ternyata lebih sederhana yang tahun ini. Alhamdulillah gitu ya, hanya luaran wajib berupa kalau PDP afirmasi di sini luaran wajib berupa 1 artikel. Kalau dulu ada video, ada poster ya, sekedar sharing ya. Jadi ribet. Meskipun tidak wajib. Kalau posternya wajib, kalau videonya tidak wajib. Ini kalau sekarang PDP yang penting Sinta 1 sampai 4. Nah, sekarang mungkin ada nggak yang bertanya misalnya harus nanti misalnya saya menjanjikan Sinta
Satu, Bu. Waktu saya mengajukan proposal, karena ini sering ya, kalau tahun lalu ada yang bertanya gitu. Saya sudah janjikan Sinta 2. Terus nanti kalau saya laporan harus Sinta 2 kah, Bu? Kalau tanya saya sebagai mantan LPPM, maka saya akan jawab harus Sinta 2. Gitu ya. Karena itu akan berimpact besar terhadap kampus kita, berdampak besar terhadap track record kita, yang bisa jadi apa tuh namanya istilahnya ya, rekam jejak yang akan memudahkan kita untuk mencapai yang lebih tinggi kalau itu. Tapi kalaupun misalnya yang lalu-lalu gimana Bu, misalnya janjinya Sinta 3 ternyata Sinta 4, ya tidak ada sih sejauh ini. Kemarin-kemarin memang tidak ada punishment atau apapun, cuma kan kampus mungkin nanti kalau hal seperti ini bisa ditanyakan langsung ke Pak Haris ya. Apakah Pak Haris punya kebijakan? Kalau dulu Pak Eko punya kebijakan. Kalau Sinta 2 janjinya Sinta 2. Itu cuma akan ada yang sangat-sangat kesulitan. Ada yang sangat kesulitan memang gitu ya. Kalau pas dipaksa banget memang ada yang tidak mungkin kan. Cuma ya itu tadi ya. Memang secara administrasi memang tidak ada yang kemudian kalau 2 harus 2 atau tapi hal yang saya baru tahu ternyata. Misalnya sampean janji mau ya Pak Ibu, mau upload di jurnal Metamorfosa. Nanti kan sampean Bapak Ibu ini harus menyebutkan kan, saya targetnya jurnal Metamorfosa ini. Di Sinta sekian namanya ini, kan jelas sekali kan. Ternyata itu Bapak Ibu, saya kan 2 kali mengalami perubahan dari yang jurnal yang saya janjikan. Tapi di progres itu yang tercatat tetap jurnal yang pertama Bapak Ibu. Jadi ketika saya kan dulu janjinya Metamorfosa, jadinya Biosilampari. Tapi saya tetap progres itu, misalnya sudah review, sudah in review, sudah in apa, saya sudah melakukan perubahan data. Tapi sepertinya di sistemnya yang terbaca itu di laporan akhirnya itu seolah-olah itu progresnya di Metamorfosa seperti itu. Saya tidak tahu kenapa begitu. Ya, jadi yang nempel di sistem itu tetap nama yang jurnal yang kita pertama kali itu taruh, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi nggak tahu apakah berpengaruh sebenarnya, tapi saya yang pertama tidak sesuai namanya, yang kedua saya masih bisa 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 keterima, berarti tidak ada masalah gitu kan ya. Itu ya. Terus, nah, terus kalau saya lihat apa lagi setelah itu? Setelah lihat panduan tadi, jangan lupa lihat penilaian Bapak Ibu. Kita lihat ya, ini saya percepat ya. Tahapan penilaian. Nah, ini kita bisa akses di sini katanya. Jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Ini ada sendiri nih. Saya nggak tahu ini apa kemarin sudah dijelaskan apa gimana ya saya. Ini ada substansi, ada administrasi. Ini yang substansi. Coba kita lihat administrasi. Kalau administrasi biasanya agak sederhana. Nah, ini jadi kalau PDP apa yang harus, ini sesuai dengan yang sampean nanti. PDP administrasi apa? PDP biasa yang reguler gimana? Ini silakan dilihat di sini. Jadi jumlah kata perbagian. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Jumlah kata perbagian itu harga mutlak. Meskipun kita misalnya lebih satu, jaga-jaga aja, jangan dilakukan. Kalau mentoh kepepet banget, saran dari Pak Huzairi dulu kan ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat mungkin yang pernah ikut, dibuat gambar aja. Jadi misalnya, karena kalau dibuat gambar nanti jadinya satu. Cuma kan tidak semua hal bisa dibuat gambar ya. Nanti mungkin kita substansi akan ke situ nanti. Ini ya. Jadi ini metode model penulisan citasi dan penulisan daftar pustaka. Mendeley. Kalau dulu saya pakainya Mendeley. Terus itu kan kadang suka ini ya, apa tuh namanya? Kan ada tandanya biasanya, apa tuh namanya, di template-nya itu ada warna yang menandakan bahwa formatnya itu masuk ke dalam format atau tidak ya. Itu pastikan ya, karena saya berkali-kali dulu kalau paste atau situ di situ kadang bikin berubah. Nah, Bapak Ibu pastikan kalau itunya tidak berubah. Khawatir itu karena di sini juga ditekankan di situ ya. Jadi khawatir kalau misalnya kita tidak memperhatikan itu, jadi batu sandungan buat Bapak Ibu. Nah, terus ini. Nah, ini
Kalau substansi proposal, substansinya. Ini yang dinilai kalau nggak di-download emang kayak gini, tapi kalau di-download full ini. Ini ya, saya tadi sudah download. Jadi yang pertama dilihat ternyata rekam jejak Bapak Ibu. Rekam jejak. Dan rekam jejak itu ternyata dilihat beneran. Kenapa? Karena waktu saya kan ada nanti ketika dinilai itu ya, reviewer 1 ngomong apa, reviewer 2 ngomong apa gitu ya. Itu direkam jejak itu di ini, eh, peneliti pengusul tidak memiliki publikasi yang disitasi di proposal. Atau bahkan ada yang punya saya yang mengatakan peneliti tidak punya penelitian yang relevan, padahal sebenarnya ada. Saya nggak tahu kenapa beliau bilang seperti itu ya. Mungkin malas lihat cintanya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi intinya itu jadi benar-benar indikator ya. Penilaiannya itu benar-benar dilihat. Jadi kayak kenapa cintanya tadi harus diperbaiki, ya biar bisa melihat seperti apa record kita itu di penelitian gitu. Nanti bisa dilihat di situ. Ini ya. Terus urgensi penelitiannya, urgensinya ini saya rasa saya tidak perlu ini ya, pasti tahu lah Bapak Ibu ini metode akurasi kejelasan ini kan masing-masing. Kalau saya malah tidak tahu untuk yang di luar biologi, kebaruan, referensi. Intinya saya di sini hanya menekankan hal-hal yang perlu Bapak Ibu, menurut saya ya, ini cuma pendapat. Nanti mungkin teman-teman lain yang pernah dapat juga bisa sharing ya tips dan triksnya gitu ya. Jadi kita lihat di sini, terus roadmap ya. Ini kan untuk dikata penilaiannya. Roadmap juga jangan lupa di sini ada roadmap ya. Nah ini kadang yang roadmap ini yang di poinnya ya, 15 akurasi peta jalan penelitian. Ada roadmap, ada state of the art, baruannya, inovasinya, dan segala macamnya. Kalau teman-teman saya di zaman angkatan saya itu yang banyak bingung di roadmap ya. Karena terkadang bingung gitu. Habis ini mau lanjut ke mana? Atau cara lanjutnya kayak gimana? Karena kalau menurut pandangan saya, ada yang lanjut ke bawah. Maksudnya tambah dalam gitu ya. Bertambah kedalamannya. Ada juga akhirnya lebar ke samping gitu loh. Tapi sebenarnya menurut saya itu bisa dua-duanya. Tapi eh, nanti kan sesuaikan dengan skemanya Bapak Ibu. Nanti gimana ya? Kalau skema PDP ya mungkin kita bisa eksplorasi begitu masih bisa gitu. Tapi kalau sudah lebih jenjangnya lebih lanjut kan sudah tidak mungkin seperti itu juga. Dan kita juga tidak bisa di horizontal terus kan. Pada akhirnya harus tetap meningkat seperti itu ya. Nah, ini saya jelas akhirnya tak tahu juga yang maksudnya kayak apa, roadmap yang baik itu kayak apa gitu. Atau mungkin kalau ya nanti misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik sih ya saya bisa share yang kayak saya kayak apa kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus eh, lanjut lagi. Jadi ini jangan ditinggalkan. Tapi gini ya, jangan jadikan setelah tadi lihat banyak hal kayak gini ya, kok kayaknya ribet atau sepertinya kok harus lihat ini, harus melihat penilaian, ada substansinya, ada begini ya, kok sepertinya ribet gitu. Tapi gini Bapak Ibu, apa ya, ribet sih, ribet memang. Tapi saya yakin dari kami semua yang pernah dapat itu, tidak pernah ada yang maksimal atau bahkan banyak yang tidak maksimal. Karena kembali ke ya mungkin rezekinya masing-masing ya. Jadi menurut saya yang penting standarnya nggak tinggi-tinggi banget kok Bapak Ibu. Sampean bisa baca nanti proposal temannya, saya pastikan. Saya yakin teman-teman kita itu Bapak Ibu itu tidak ada yang maksudnya pelit gitu untuk kayak gimana sih punya kamu, itu nanti bisa lah personal atau kalau mau lihat punya saya juga saya bagi-bagikan tidak masalah gitu loh. Cuma tadi ternyata tidak secara substansi tidak kayak sesulit itu sebenarnya ya menurut saya ya. Hanya memang kita harus menekankan tadi di administrasi kita beres bisa lolos. Yang kedua itu di topik sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau memang harus bagus substansi, tidak mungkin ada kurang ini, kurang ini, kurang ini tapi lolos. Nyatanya kan ada.
Bahkan yang di tahun sebelumnya, yang awal ini malah lebih heboh. Ada yang dikomentari jelek proposalnya, tapi bisa lolos. Di tahun yang saya pertama dapat itu, dengan rekan-rekan, itu ada yang dikomentari seperti itu, kok bisa lolos? Ya, makanya, tidak usah takut. Yang penting, sampean sudah tadi, kalau mau perfect, ya ikuti ini semua tadi yang kayak lihat nilai segala macamnya. Karena itu saran dari Pak Hozairi juga seperti itu dulu kan. Ya, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sangat-sangat. Cuma memang menurut saya, memang yang paling menjadi nilai jual adalah topik. Topik yang kita angkat, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke. Sekarang mungkin misal gini, Bu Robi, minta bantuan untuk masuk ke Bima. Biar kita kan di situ ada TKT kayak gitu ya. Yang mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar tentang apa itu TKT. Terus kita masuk green ekonomi apa yang green teknologi atau apa itu kan di situ harus juga kita bisa pintar-pintar kita untuk memasukkan pada kamar yang benar gitu menurut saya. Coba saya stop. Bu Robi bisa bantu gak, Bu? Ini Bu, apa? Saya nyoba di anunya saya kayaknya sinyalnya ini. Kalau mau pinjam akun Oh, nggak apa-apa, tapi pakai webnya Bu FD. oke, siap, 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 siap. Saya coba ya. Ya, ini saya coba kok. Nggak mau ya. Bentar Bu. Saya chat ya Bu. Iya, Ah, ya. bentar. Mungkin sambil ini ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Duh, maafin nih kalau misalnya tidak. Atau terlalu cepat? Enggak ya. Itu Bu, saya sudah ini Bu. Ada neliti. Neliti ini ngapain? Siapa ini? Neliti. Itu Jempol. Kak bukan kayaknya. Ibu, mohon maaf mau tanya boleh? Oh, boleh, boleh, monggo. Ya, sambil lalu ngisi yang Bima masih loading ya Ibu. Iya, ya silakan Pak. Silakan. Oke, kalau di metode penelitian itu katanya di panduan template yang di-share Pak Haris waktu kemarin, itu metode penelitian disesuaikan dengan RAB. RAB itu kita buat sekarang apa nanti pas pelaporan ya Ibu? Konsepnya itu gimana gitu maksudnya? Kita pengajuan sambil lalu siap RAB-nya atau nanti pas laporan kita buat RAB sesuai metodenya? Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya, kalau RAB dibuat kapan? Sekarang Bapak. Maksudnya ketika kita mengusulkan di Bima nanti itu ada tahapan yang kita harus lakukan. Mulai dari membuat proposal, kemudian nanti juga mengisi RAB salah satunya ya. Selain ada kelengkapan lain ya. Mungkin ini sambil Bu Robi sudah ini Bu. Sudah Saya ngirim. saya chat di ini Bu, di Zoom. Oh, jadi itu. Oke. Jadi itu saat mengusulkan Bapak ada RAB itu. Ketentuan menyusun RAB juga sudah ini oke. Maaf ya Bapak ya. Saya kembali lagi dulu Bu di penyusunan RAB ada juga di proposal. Ini di panduan maksudnya ketentuan penganggaran. Itu kan ada komponen-komponen RAB penelitian itu memuat komponen apa saja. Ada komponen biaya belanja bahan, ada biaya Belum pengumpulan. tampil Bu. Oh, belum tampil. Oke, mohon maaf. Saya balik lagi dulu Bu Robi. Bu. Saya dulu Bu. Bentar Bu, kok passwordnya saya keliru ya? Lagi mana ini? Atau mungkin ada yang mau berbagi Berbagi akun. berbagi akun. Saya tidak available, eligible sudah. Nah, ini Oh, Bapak, ini ketentuan penganggaran. Kalau ditanya kapan, itu ketika mengusulkan betul, betul memang harus metode sesuai dengan anggaran dan anggaran sesuai metode. Karena kan tidak mungkin, karena kan dari metode itu baru keluar sebuah perencanaan-perencanaan anggaran, Bapak. Bahkan juga sepaham saya yang pernah saya baca, itu juga harus sesuai dengan ini jadwal jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian itu bukan hanya sekedar
garis besar seperti itu. Garis besarnya saja. Tidak. Jadi metodenya sampean tuh apa saja, dikerjakannya kapan kan itu bisa relate, Pak. Bisa berhubungan. Kalau mau yang perfect ya, Pak ya. Kalau yang perfect banget mungkin presisi sekali, tapi ya kalau bisa diusahakan ya seperti itu. Tapi punya saya dulu hanya yang penting memuat bahwa di metode saya bilang mau melaksanakan uji sequencing misalnya. Nah, baru di jadwal penelitian itu saya tuliskan kapan saya akan melaksanakan sequencing dan di anggaran dana saya tuliskan berapa biaya yang saya akan keluarkan untuk uji sequencing. Jadi itu memang tidak bisa terikat, ya tidak bisa terpisahkan maksudnya ya. Ya, karena dari metode itu yang sebagian besar mengeluarkan dana, Bapak. Sampai sini bisa diterima ya, Pak? Aman Bu, nggih. Bu, Oke. saya izin share screen, Bu. Oke. Oh, ini share screen. Ya, terkait Oke. template sama ini apa itu namanya isian di dalam. Oke, Mungkin monggo. teman-teman nggak buka ini. Oke, monggo, Pak. Mohon bantuannya Bu Robi. Saya sudah stop, Pak. Monggo. Bentar, Mohon bentar, bantuannya Bu Robi. Oh bisa ya? bentar, Pak. Ini sudah Bu, sudah Bu. Saya. Oke. Mungkin saya bantu Bu Hefdia ya Bu. Saya sudah tidak eligible, Pak, untuk penelitian. Enggak, Jadi saya nggak. maksudnya saya membantu Bu Hef untuk Oh, menjelaskan. nggih. Mohon maaf Bu. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan siapa Bapak Xiaomi tadi itu, nggak tahu Iya, namanya. Bapak sih. Iya, ini adalah pertama, Bapak Ibu, ada identitas usulan. Identitas usulan itu nanti kita masuk ke substansi luaran, substansi dan luaran. Jadi proposalnya Ibu ini di Bapak Ibu ini di substansi, nanti Ibu dicantumkan juga link luarannya. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke RAB. RAB ini rancangannya. Jadi ada beberapa persentase, mungkin Bapak Ibu diperhatikan kembali di panduannya itu ada persentase. Berapa sih teknologi, berapa sih eh, bahan habis pakai yang dibelanjakan, berapa persen sih honorium, berapa persen sih biaya lainnya itu harus diperhatikan karena itu juga menjadi penilaian menyusun RAB-nya dan di situ juga akan dilihat bagaimana metode Bapak Ibu disesuaikan dengan RAB. Jangan-jangan di RAB-nya itu gak ada tapi di metodenya ada. Jangan-jangan di metode Bapak Ibu tidak dicantumkan teknologinya, ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, tapi di RAB-nya ada gitu. Misalnya contohnya di metodologi analisis frekuensi apa gitu. Nah, sedangkan di RAB-nya tidak ada analisis itu gitu. Nah, itu menjadi temuan nantinya penilaian di situ karena ada penilaiannya 1 sampai 4 kalau nggak salah. Apakah sesuai ini dengan metode dan lain-lainnya. Baru setelah itu ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini biasanya kalau ada mitra menggunakan mitra dan lain-lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya bantu Bu Hefdia ya. Mungkin yang Bu Hefdia kan sudah tidak eligible ya Bu. Berarti Bu Nggih, Hefdia ini monggo. harus naik tingkat ini ke penelitian dasar. Kalau nggak prototype atau kosa bangsa nantinya. Belum eligible. Harus eligible Bu, segera Bu. Ah, ya, siap. Ini tekanan dari LPPM Bu. Karena LPPM hanya bisa menekan. Ya gitu aja, menekan aja begitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi yang diisi pertama kali itu adalah riset dasar. Kan Bapak Ibu ini semuanya di riset dasar ya. Riset dasar di sini adalah yang dibuka adalah PDP dan yang eligible-nya. Ini otomatis kalau isi eligible langsung otomatis penelitian dosen pemula. Baru anggarannya itu otomatis maksimal itu 50 juta. Apakah harus habis 50 juta? Tidak harus. Tapi yang jelas tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 50 juta. Kalau lebih dari 50 juta, maka otomatis tidak bisa diupload nantinya di sininya. Tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya, ke domain pendukung. Akan disuruh revisi nantinya. Maka dari itu maksimal 50 juta. Apakah boleh Pak tidak nyampe 50 juta, cuma 39 juta? Diperbolehkan.
asalkan tidak boleh melebihi dari pagu 50 juta ini. Nah, dari sini tadi yang Bu Hef jelaskan terkait dengan pertahanan keamanan dari yang ini kan tahun kemarin ya Bu, energi, transportasi, kemaritiman dan lain-lainnya. Di sini sudah dijelaskan. Nah, itu Betul, adalah bidang betul. fokusnya. Bidang fokus di sini, nah ini adalah bidang fokus kalau di sini adalah tema riset utama. Nah, tapi sedangkan di panduan yang sekarang ini namanya adalah RIRN Bu, Rencana Oh, Induk Riset Nasional. Baru masuk ke tema penelitian. Tema penelitiannya masuk kemana ya Bapak Ibu? Nah, ini ada. Bapak Ibu masuk kemana penelitiannya? Misalnya kalau yang kami ini pengolahan pangan, bisa masuk ke budidaya pemanfaatan lahan yang seperti Bu Hefdia ini kan budidaya dan pemanfaatan lahan yang lolos mm, kemarin. yeah. Baru masuk ke topik penelitian utamanya. Masuk ke bidang apa sih? Apa bidang teknologi, apa bioteknologi, apa tekniknya, dan lain-lainnya. Kalau ini terkait dengan apa namanya? Pangan. Kalau misalnya TI itu beda lagi nantinya. Fokusnya ke kalau teknologi informasi atau informatika atau sistem informasi dan lain-lainnya atau cyber dan lain-lainnya. Nah, ini ada ilmu tanaman. Nah, di sini rumpun ilmunya siapa Bapak Ibu? Rumpun ilmunya pengusul. Di sini ada level-levelnya. Diharapkan informasi kemarin diharapkan ketua pengusul sama anggota itu berbeda minimal. Minimal itu di level 2. Nah, apa saja level 1? Level 1 secara umum ada ilmu bahasa. Kita lihat ilmu bahasa apa saja. Nah, oh ternyata ada ilmu bahasa asing, ada ilmu bahasa sastra dan lain-lainnya, ada bahasa daerah dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya ini apa nih? Teknik. Nah, teknik ada apa aja? Ada informatika masuk di level 2, ada industri, ada tata ruang, ada perkapalan. Nah, kita coba informatika. Apa saja sih di level keilmuan level 3? Nah, ini biasanya bidang fokusnya Bapak Ibu. Ada elektro, ada teknik, ada informatika, ada teknologi informasi, ada ilmu komputer, ada Nah, ini di sini lebih lengkap lagi. Lebih difokuskan lagi per prodi gitu. Saya kembalikan lagi dulu ya. Mungkin Tanaman. ini Pak, tunjukkan untuk TKT-nya Pak. TKT. Karena kalau Oh iya, TKT. Saya sebut, saya sebut. kita, oke. Atau ulang Pak Haris, ya sampean. Nah, TKT. Itu harus diulang tuh. Ini diulang di mana ini? Di sampean ini aja, hapus dulu. Mau? Nggak mau ya? Kita pakai akun teman-teman yang lain ya, Bu. Coba Oke, oke, oke. saya stop Saya share punya dulu. tahu, Pak. Oh, punya Saya Bu Siti. Jadi kalau kalau sudah TKT, ini terkait TKT ya. Jadi kalau saya, Bapak Ibu dulu, eh, kan TKT untuk PDP itu maksimal 3. Jadi tidak boleh lebih dari 3 ya Bapak Ibu ya, diingat. Terus, eh, terus kalau misalnya sampean Bapak Ibu ini baru pertama kali mengusulkan, saya sarankan TKT maksimalnya adalah di 2. Kenapa? Karena kan sampean masih punya harapan untuk mendapatkan 1 kali lagi. Sehingga ketika nanti di PDP berikutnya, itu sampean dimaksimalkan sampai TKT 3. Ngerti ya? Nanti ya, lihat itu TKT apa, ini sambil diusahakan sama Pak Haris masing. Seperti itu. Jadi level yang menunjukkan penelitian kita itu sudah di level berapa sih? Apa masih kalau misalnya 1 itu kayak kita agak ngapa-ngapain, cari informasi juga belum, itu nanti ada persentasenya Bu, Bapak Ibu. Saran saya kalau sampean masih awal, masih pertama kali, jangan sampai langsung ketiga. Kalau ketiga, sampean tidak bisa memperlihatkan progres nanti. Eman gitu ya. Kalau sudah habis TKT 3, sampean mau ngulang dari, kecuali mau ngulang dari awal lagi ya, tapi eman menurut saya karena eh, keberlanjutannya itu sangat dilihat. Mohon maaf ya, saya angkat telepon sebentar. Mungkin bisa
dilihat Bapak Ibu terkait dengan ini apa tuh namanya share-nya saya. Yang saya share terkait dengan akun Bima mungkin bisa dilihat Bapak Terli- Ibu. Terlihat Pak, terlihat. Nah, nah, di sini ini kan ada judul tadi. Di sini ada judul. Nah, di sini masuk ke TKT. TKT-nya apa? Nah, TKT di sini terkait dengan teknologi yang Bapak Ibu kembangkan. Misalnya kalau punyanya Bu Hef apa Bu? Misalnya yang punya saya itu terkait dengan teknologi apa namanya tuh ya? eh Pengolahan, suhu, pengolahan pangan. suhu dan lama dan waktu pengolahan misalnya. Kalau Bapak Ibu, kalau yang teknik itu bisa apa namanya? Sesuaikan. Sesuaikan, bisa disesuaikan ya. Nah, di sini adalah TKT. Bapak Ibu, TKT-nya tentang apa ini? Apakah kesehatan, farmasi, umum, software, seni, pertanian, perkebunan, atau sosial humaniora? Itu dipersilahkan. Nah, di sini nih, dilihat formulasi pertanyaan riset dan hipotesisnya apakah sudah ada. Bapak Ibu ini harus paham betul hipotesis yang untuk TKT 1. Ini kalau TKT 1, tingkat kesiapan teknologinya, itu ada hipotesisnya atau ada apa belum? Kalau tidak ada berarti nol. Gitu. Kalau ada berarti diisi berapa persen? 100% misalnya sudah ada lengkap gitu kan. Studi literatur prinsip dasar terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan. Jadi apakah ada literatur-literatur terdahulu terkait dengan penelitian-penelitian yang Bapak akan Ibu teliti gitu. Literatur-literatur terdahulu kalau punya saya ini banyak nih. Kalau suhu dan waktu pengolahan. Ini kalau misal ternyata ada banyak punya saya nih. Oh berarti 100% literaturnya. Sudah ada semua nih. Nah, metode produksi yang diteliti akan dikembangkan sudah memiliki peluang keberhasilan apa enggak? Nah, ternyata dari literatur-literatur di sini, metodenya, prosesnya, atau pembuatan produknya atau caranya, ini sudah ada yang teliti, gitu Bapak Ibu. Nah, berhasil tidak berhasilnya, peluang keberhasilannya ada atau tidak ada, silakan Bapak Ibu isi. Bisa selanjutnya. Nah, di sini nih, di sini kalau misalnya TKT-nya harus diisi 100% juga, sarana dan prasarana yang akan digunakan, Bapak sudah teridentifikasi atau belum? Misalnya lab dan lain-lainnya, peralatannya dan lain-lainnya, itu sudah ada atau belum? Kalau yang di saya ada validasi hasil studi literatur yang sudah dilakukan. Kalau berarti kan ada validasinya Bapak Ibu kalau literatur itu. Apakah sukses atau tidak dan lain-lainnya. Apakah apa namanya ya, tervalidasi atau tidak ya penelitian sebelumnya yang sukses itu yang selesai. Desain secara teoritis dan empiris. Desain penelitian itu termasuk pada desain metode penelitiannya. Bukannya begitu ya Bu Hefdi ya? Yang mungkin menambahkan saya Pak, Ya, Bu. menambahkan hal yang perlu. Jadi Bapak Ibu, sampean kan tadi udah ada pertanyaan yang dijelaskan sama Pak Haris tuh. Kalau prinsip saya cuma menyampaikan prinsipnya. Jika sampean isi lebih dari 80%, maka dan semuanya rata-rata 80%, maka sampean akan diarahkan ke TKT selanjutnya. Jadi kalau sampean mau mengarah kedua, gitu ya. Misalnya mau mengarah kedua, otomatis di pertama tadi semuanya harus di atas 80%. Kalau ada yang tidak 80%, itu sampean stuck di situ. Misalnya saya sudah masuk dua. Misalnya ini kan Pak Haris sudah di dua nih Pak Haris. Misalnya satunya jangan jangan satunya jangan Pak. Misalnya itu pasti 20. Itu biasanya itu kan selesai. Kenapa selesai? Karena sampean ada hal yang belum 80%. Berarti sampean stuck di TKT 1 aja. Ya kalau bisa ya eh, jangan gitu ya. Masa TKT-nya sangat satu ya. Kalau bisa di 2 ke 3 nanti di 3 berapa sih? Bener. 2 ke 3. Minimal, Dua minimal ya. ya, ya. Kalau satu sangat apa ya kayak nggak ngapa-ngapain Nanti gitu siap, masih Bu, proposalnya. kenapa?
Berarti nggak siap berarti Bu. Nah, jadi kayak jangan. Jadi ini sampean nanti setelah nyampe 2, kalaupun sampean siap, saran saya kalau sampean masih pertama kali, kalaupun siap, ya jangan nanti kan ini nanti kalau diisi lanjut Pak, coba Pak. 80 lihat. Di atas 80 Pak, di atas. Nah, nggak ada pilihan lain saya. Nah, itu ya. Satunya nggak apa-apa, ada yang tidak 100% nggak apa-apa, Bu. Nah, ini kan berarti Anda diarahkan selanjutnya. Nah, kalau mau berhenti di TKT ini, ya jangan diisi 100% semuanya, Bapak. Kan dan nggak mungkin juga kalau misalnya masih pertama kali. Maksudnya dari roadmap ya, saya tidak bicara pertama kali untuk mengajukan sebenarnya sih. Pertama dari roadmap yang sampean miliki. Sampean kan masing-masing Bapak Ibu punya roadmap tuh. Ya, jadi kalau misalnya sampean baru mengukur pertama kali di roadmap, tapi sampean sudah mencapai TKT 3, kayaknya itu agak agak kurang nyambung gitu loh maksudnya. Sementara itu masih tahapan awal sekali dari roadmap Anda gitu. Jadi peluang peningkatannya nanti susah sampean untuk membuatnya nanti. Seperti itu ya. Jadi ini kenapa ini punya Pak Haris ini masalahnya karena judul nggak diisi ya. Kalau judul sudah diisi, nanti TKT saat ini diisi, nanti TKT akhir ini, target akhir ini biasanya akan terisi secara otomatis bukannya ya Pak? Enggak Ini Bu, mungkin nggak otomatis. nggak otomatis. Masa? Coba Ini judulnya sampean isi. Coba ini sampean isi. otomatis cuma 3. Berarti otomatisnya cuma terpilih 3 karena apa Bu? Oh Karena iya benar benar di benar. sini di sini dua Nggak bisa otomatis 2. nanti satu angkatannya di atas gitu. Kalau di sini Benar satu benar. berarti di sininya 2. Oke oke. Ya berarti nggak otomatis benar. Cuma pilihannya jadi 3 aja gitu ya. Yang green teknologi apa-apa itu Pak di mana ya itu? Kok saya nggak bisa melihat? Oh, yang green teknologi, blue economy gitu ya. Sekarang Iya. ada kalau nggak salah Bu. Diganti ke bidang fokus ini, kemaritiman, transportasi, energi, kesehatan, Prior- Prioritas riset ini apa ya Pak isinya Pak? Coba. Kok saya penasaran. Poin ke-10 Pak. poin ke-10. Oh ya ini Bu, ini benar-benar ini Hmm. Bu. Ini Bu, hilirisasi industri ini masuk ke apa namanya RIRRN. Prioritas Hmm. riset RIRM, swasembada pangan, energi, swasembada air, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi, kecerdasan buatan dan lingkungan. Mungkin nambah lagi ya. Kalau sampai Bapak Ibu misalnya masih bingung ya dengan bidang fokus saya tuh misalnya saya ini masih lebih banyak ke mau menentukan sendiri masih bingung gitu loh Bapak Ibu. Bidang fokusnya saya ini sebenarnya ke arah mana dan temanya itu ke arah mana. Nanti kan ada pilihannya ini ya. Nah, kalau bidang fokus itu kan lebih cakupannya lebih luas. Kalau masih bingung, buka panduan yang lama sehingga sampean bisa saya kecenderungan ke yang A atau ke B. Kan di sana ada banyak tema, ada banyak bidang fokus. Sampean jadi punya pilihan gitu loh. Saya kayaknya lebih cocok ke ini deh. Saya lebih cocok ke Oh, kalau saya lebih cocok ke biodiversitasnya karena nggak nyangkut-nyangkut tentang pangan atau apapun murni eksplorasi untuk mengungkap misalnya. Ya berarti kan ke biodiversitasnya. Tapi kalau misalnya masih ada nyampur-nyampur, oh masih bisa saya masuk di sini nih di panduan lama Bapak Ibu. Di situ ada soalnya. Ini saya lihat format yang di sini masih sama dengan yang tahun lalu. Berarti masih bisa dipakai itu format panduan yang lama untuk membantu sampean memilih bidang fokus. Kalau itu saran saya sih. Lanjut Bapak untuk yang prioritas riset. Mungkin Pak. Nah ini ada ekonomi hijau, ada ekonomi dan segala macamnya. Nah ini saya nambahin ya. Kalau dulu dari Pak siapa itu Pak Hozairi, kalau sampean mengatakan misalnya ini tuh prioritas riset ekonomi hijau misalnya, maka disarankan di judul Bapak Ibu itu ada sesuatu yang merujuk ke situ. Misalnya contohnya gini ya. Saya itu Bapak Ibu kalau dulu itu adalah seleksi dan formulasi PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria di Desa Prancak dan yang tadi karena ada saran begitu gitu ya. Dalam upaya apa ya? Kok saya lupa ya Bapak Ibu. Intinya tuh saya di situ mendukung ya, dalam upaya mendukung pertanian organik yang sustainable. Pertanian organik berkelanjutan, begitu bahasanya. Jadi sebenarnya
Kan masih jauh sebenarnya saya ke pertanian organik berkelanjutan itu masih jauh sekali gitu, masih mungkin berapa tahun ke depan gitu. Tapi memang disarankan sama Pak Huzairi untuk memunculkan itu, Bapak Ibu. Untuk biar ya tadi kan yang dibaca pertama judul ya. Jadi meskipun jauh sih, tapi kan finalnya ke situ gitu, masukkan aja Bapak Ibu. Jadi agak menurut saya ya, agak melebay-lebaykan judul gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Tapi agak dilebay-lebaykan juga tidak apa-apa kok. Ada yang tidak seperti itu juga. Cuma nanti kan paling tidak ketika kita bisa menunjukkan tadi hal-hal yang berkaitan dengan tadi fokus riset, prioritas riset, hal-hal yang seperti itu kan itu dikasih tahu pertama ya ketika sosialisasi. Artinya memang topik itu tuh harus muncul. Prioritas yang di prioritas negara itu memang memang harus jadi prioritasnya sampean gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu Pak ada tambahan. Oh, tidak bisa ini ya sampean Pak. Lihat kayak RAB gitu ya. Nggak bisa ya. Oke, Belum oke, ya. Pak. Pakai akun satunya. Tadi soalnya ada pertanyaan mengenai RAB. Jadi di RAB itu sampean Bapak Ibu untuk anunya itu kelompok kelompok pengeluarannya yang sebagaimana tadi yang saya tunjukkan di panduan itu kita tidak perlu mengisi sendiri, sudah dibagi di sini. Di sana ada komponen biaya belanja, komponen biaya sewa, analisis data itu sudah ada ya, dikelompokkan sendiri oleh Bima. Cuma sampean tinggal masukkan item-itemnya saja. Nah, item ini masuk belanja, item ini masuk pengumpulan data, item ini masuk analisis, sampean yang bisa menentukan. Terus kalau tadi Pak Haris menyinggung ada persen-persen. Kalau di penelitian, khusus penelitian dasar diperbolehkan untuk menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi. Jadi biaya publikasi itu boleh di penelitian dasar, tapi maksimum 10% Bapak Ibu. Jangan sampai lupa. Kan nanti ada komponen pelaporan luaran di RAB. Jangan lebih dari 10%. Berarti kalau 50 juta, 5. Kalau 25 juta, 2,5. Jangan melanggar. Saran saya sih jangan melanggar lah kalau urusan administrasi. Bu, tidak ada suaranya sampean ke bisu tuh. Ya Allah, jadi dari tadi saya ngomong sendiri. Ya, ya sambil menunggu Pak Haris mungkin ada Bapak Xiaomi. Pak Xiaomi. Ini Bapak Xiaomi siapa ya, Pak? Saya nggak Tolong tahu, Pak. Pak. Perkenalkan, Pak. Atau bisa di rename? Oh, itu itu typo Pak Hasimi Pak dari bisnis Oh, digital. gitu. Di sini, oke. Maaf typo. Oke, saya mau tanya soal yang roadmap tadi juga. Tadi Ibu nyinggung kalau ini masih penelitian pertama, artinya kan belum ada yang sudah tanda kutip di roadmap itu belum ada yang dilakukan. Nah, saya sempat lihat proposal dari orang lain yang pernah dapat di tahun 2024. Roadmap-nya itu terbagi dua, Ibu. Sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, seperti itu. Oke. Kalau kasusnya seperti dosen yang ini baru pengajuan pertama atau proposal pertama kan belum ada yang dilakukan, Ibu. Apakah itu boleh di roadmap-nya memang dari tahun pertama, targetnya 5 tahun ke depan itu roadmap-nya seperti itu gitu. Nggak ada yang sudah dilakukan, baru akan dilakukan semua seperti itu, Bu. Oke, Oke. terima kasih. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Jadi saya kan dulu, Pak, kami teman-teman saya dan teman-teman di tahun 2021, Pak, itu malah baru pertama kali tahu roadmap, Pak. Ya, dan baru pertama kali, Dua-dua itu. dua-dua ya, Pak ya? Sorry, Ya, sorry. dua-dua. Itu ya memang kami mulai dari awal dan tidak masalah, Pak. Sampean kalau boleh tahu available eligible ikut yang mana, Pak? Yang
afirmasi apa yang Di Nggak ada, PDP? Bu. PDP Afirmasi itu untuk 3T, Bu. Terluar terdalam itu, Bu. Oh, kita Nggak udah ada. gak masuk. yang reguler. Nggak masuk, Bu. Itu Sumeneb, Sumeneb udah masuk, afirmasi Pak. itu dikhususkan untuk Papua, NTT, sama Maluku. Oh, tahun lalu masih bisa ya? Kebijakan sudah beda, Bu. Siap, siap, siap. Ya, boleh, Pak. Boleh sebenarnya, Pak. Bukan tidak boleh, boleh. Cuma ketika sampean misalnya ya ini untuk hitung-hitungan manusia ya. eh Kalau disandingkan dengan orang yang sudah ada recordnya sebelumnya, minimal seperti ini, Pak. Mungkin dibuat begini, Pak. eh Mungkin studi pendahuluan. Jadi ada studi pendahuluan begitu, Pak. Misalnya paling enggak sudah mendapatkan informasi apa saja gitu. Betul bahwa di roadmap itu harus memang jika memang sudah pernah melakukan sesuatu diperlihatkan. Bahkan kalau punya saya dulu, Pak, bukan cuma yang sudah pernah dilakukan, tapi luarannya yang terdahulu pun saya tunjukkan. Artinya saya mau menunjukkan bahwa saya bukan cuma meneliti, saya juga sudah menuntaskan itu kok, Pak, gitu. Luaran-luarannya itu saya sudah jadi Sinta berapa itu saya munculkan di situ, Pak. Jadi yang tahun sebelumnya, yang tahun kemarin berarti itu sudah bisa melihat bahwa tahun 2022 saya dapat judulnya apa, luaran yang publikasinya saya apa, saya tunjukkan di situ. Seperti itu. Kalau memang dari awal ya gak masalah, Pak. Kami juga pernah di awal kan. Maksudnya saya juga pernah di awal. Tapi paling enggak ada lah, Pak, karena sampean saingannya sekarang kan banyak ya. Kita kan bersaing secara nasional dengan kampus lain kan. Kita juga bersaing dengan yang kitanya sendiri kan. Jadi kalau bisa ya adalah sesuatu yang misalnya studi pendahuluan atau Mungkin apalah yang mungkin saya tambahin ya, Bu. Kalau Pak Hashimi ikut yang sosialisasi yang pertama, yang hari apa itu ya, hari Selasa itu, minggu lalu, kan mungkin saya pernah sampaikan ya, Pak Hashimi. Bukan yang PKM, yang PKM kan hari Kamisnya itu. Nah, saya pernah sampaikan itu bahwasannya PDP ini sekarang sudah diperlebar. Jadi skema yang ditetapkan oleh Kementerian itu diperkecil, tapi kolamnya diperkecil, ikannya diperbesar. Dalam artian apa? Skemanya itu diperkecil, tapi kampus-kampus yang eligible itu diperbanyak. Kalau dulu binaan sama Pratama kampusnya. Kalau sekarang ditambah Madya yang bisa lolos, yang bisa mengikuti PDP. Jadi contoh seperti kampus Unira itu diperbolehkan main PDP. Dulu tidak diperbolehkan Unira itu main PDP. UIP itu nggak boleh PDP dulu. Yang diperbolehkan hanya Pratama. Nah, karena sekarang sudah diperkecil, tapi kolomnya diperbesar, kampus-kampus yang sudah memiliki nama, yang memiliki pengalaman di riset-riset kementerian, nah itu boleh dimain di dosen pemula, Bapak. Nah, maka dari itu bersaingnya sekarang di kualitas proposal. ya kemarin juga kalau nggak salah kalau Bapak Ibu lihat yang di sosialisasinya Bu Menteri itu ya memang katanya target tahun ini upaya untuk meningkatkan kualitas katanya. Seperti itu ya. Maksudnya mau diperketat katanya begitu ya. Cuma nggak usah takut Bapak Ibu, nggak usah takut. Yang lalu-lalu juga nggak ada yang perfect kok gitu. Ada yang tidak perfect tapi dapat. Karena kalau mungkin ya kalau dari sudut pandang saya ketika temanya sampai itu memang bagus, urusan hal yang sifatnya bisa diperbaiki masih bisa diperbaiki karena memang ada revisi kan. Cuma ya tadi mainnya di judulnya yang dibagusin mungkin dulu. Tapi isinya Saran juga saya, bisa. Bapak Ibu, saran saya melihat hasil review yang teman-teman tidak lolos sama teman-teman yang lolos, ini saya bantu ya, Bu Hef, ini Iya ya terkait monggo. dengan administrasi pada apa namanya proposal. Tolong administrasinya kalau diminta kosakatanya 5, dimasukkan 5. Pernah saya share itu dulu, pernah saya share. Oh ya, mungkin bisa share template, Pak. Oh iya, templatenya belum ya, kita belum bahas template ya. Nah, ini templatenya, Bu. Tenang, Bu, saya siap bantu Ibu agar biar Iya, iya Bapak. Kan sampean memang top. Pak Haris mah top LPPM, selalu di hati.
selalu di hati, tapi selalu gerunggung ya Bu. Dibicarakan di belakangnya Bu. Ya, hati kan hati yang mana kan gitu, Pak. Eh, hati kan punya luas, Pak. Oke, lanjut. Oh, ini bapaknya. Pengaruh variasi suhu. Punya Pak Haris ini. Bukan. Ya, saya cuman bantu-bantu ini Bu. Oh ya. Jadi Ada tidak perlu ayatnya. kreatif ya. Kalau urusan seperti ini tidak perlu kreatif, Bapak. Jadi harus Bapak Ibu. Jadi ikuti aturannya. Jangan Bis- sampai hilang warna-warna pink-pinknya ini, Bapak. Bapak Ibu. Kadang karena kalau di paste itu, sometimes dia tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu kembalikan lagi. Saya pernah malah ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya. Itu saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada yang tidak pink, ada yang pink, tidak pink. Akhirnya itu saya apa yang harus saya lakukan? Saya harus download ulang template-nya. Terus saya tadi nggak bisa. Ya, download ulang saja kalau seperti itu, Bu. Jadi hati-hati copy paste-nya itu, Bu. Bapak Ibu. Pink-pinknya ini loh, pink-pink. Kalau yang buka pasti tahu ini pink-pink apa Kan maksudnya. pinknya mana? Ini kuning Bu. Oh, kuning. Kok di Ya. saya pink ya? Oh, Kuning, Ibu kuning. pakai kacamatanya Bu. Iya, iya, Hmm. iya, iya. Iya. Heeh. Jangan sampai hilang itu. Nah, ini saya bantu ya Bu, ini 20 kata. Iya, iya, Harus iya. jelas ini ya Bu. Bapak nih, Ya. latar belakang. Nah, ini ada latar belakang, sini state of the art, sampai ini. Nah, ini semuanya harus 1000 kata Bapak Ibu. Tidak boleh lebih. Dihitung. Jadi dihitung, Bu. Jangan dihitung ditarik semuanya itu. Latar belakang dihitung. Karena kalau ditarik semuanya nanti tidak bisa dihitung, Pak. Misalnya sampai tarik dari D1 sampai D4 itu kalau pengalaman saya itu tidak bisa. Itu memang harus dijumlah gitu. Apa saya yang gaptek nggak tahu tapi. Eh, kalau saya Bu, pengalaman saya itu, saya nulis di Word dulu, di template yang lain, di Word yang lain. Di situ kan ada, Oh. biasanya di bawah itu ada jumlah katanya. Oh, iya, 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 iya. Sip. Bisa-bisa seperti itu. Dan juga gambar kalau bisa kalau ada yang tabel itu kalau bisa jangan langsung tabelnya dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Kalau bisa bentuk gambar. Jadi di screenshot gitu Bapak itu. Ya, di Sampean screenshot. bikin di Word biasa. Kayak apa itu. Pokoknya nanti sampean akan butuh. Karena di sini tuh mintanya sedikit tapi dalam gitu loh. Ya, ini kita akan kesulitan. Karena itu akan dihitung satu cuman. Kalau gambar dihitung satu, jadi enak. Ya, ada metode. Nah, di sini dijelaskan di metode apa saja yang diminta sih. Ada diagram alir dan lain-lainnya nih 1000 kata. Nah, metode jelas kan ya Bu? Lebih dari 1000 kata harusnya ya Bu. Iya, iya, Hmm. iya. Jadi Saya juga, caranya menggunakan gambar ya Bu. ya, ya. Betul, saya kemarin reviewer kebetulan saya di situ ya memang di Kupas ya. Saya kan banyak. Cuma saya kan tidak mungkin karena 1000. Saya banyak metode yang saya lakukan, tapi dibatasi 1000. Akhirnya sama saya diambil garis besar Bapak Ibu. Kayak orang bikin itu, apa jurnal itu ya. Jadi kayak garis besar mengikuti metode sekian. Jangan gitu mengikuti. Ternyata ketika direview punya saya itu yang di revisiannya itu saya harus tolong metode dijelaskan. Untungnya sudah dikasih tahu. Jadi sama saya dibuat format diagram. Diagram alir begitu, terus dibuat gambar. Jadi diagram alirnya jangan dibuat di sini Bapak Ibu, jangan dibuat di template, dibuatnya di luar template di Word, nanti di screenshot seperti itu. Cara screenshotnya itu print off dulu Bu. Biar gak warna merah-merah Ya, atau apa itu merah-merahnya itu enggak ini. gak keluar. Itu mungkin Nah, Pak, tadi ada yang ditanya, metode penelitian harus sejalan dengan rencana anggaran biaya. Itu. Nah, ya memang harus sesuai kan nggak mungkin kalau iya tidak aneh Bu kalau sesuai. misalnya metode Mm. penelitian ini tidak sesuai dengan RAB. Belanja bahannya ya kan harus ada semuanya di metode penelitian Bu. Tapi Oh, ada. yang paling di ini terutama teknik ya Bu, apa IT, TI ataupun bisnis digital jangan sampai ada yang namanya membeli pulsa. Iya, banyak ini yang nggak boleh. Paket data Betul, nggak betul. boleh. Hmm. Beli kendaraan nggak boleh. Beli tanah, beli apa? Jaminan, misalnya kayak pinjaman. Penggunaan lab.
ternyata ini kalau yang baru ini penggunaan lab baru atau gedung atau kantor nggak boleh sekarang ya. Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk pembangunan lab. Oh, bukan penggunaan tapi pembangunan. Penggunaan bukan pembangunan bukan penggunaan. Kalau penggunaan boleh, Bu. Boleh, boleh, boleh. Sewa alat bisa tepan ya. Sewa alat Sewa di alat boleh. Yang nggak boleh beli alat, Pak. Nanti akan Siap, dikembalikan siap. itu ke negara. Iya. Jangan beli alat ya, Pak. Nanti ya, Pak. Tolong jangan beli alat komputer, laptop ataupun Oh, modul siap, atau siap. outfit dan lain-lainnya. Karena itu akan Menambah pekerjaan Pak diambil Haris. BPM nantinya. Bukan Bapak Ibu yang menyusahkan, mungkin Bapak Ibu yang susahnya itu mungkin mengeluarkan duit lagi. Yang susah itu yang ribet di LPPM-nya nanti, yang melaporkannya. Siap, siap, siap. Kalau beli tidak dilaporkan bisa, Pak. Kenapa? Kalau beli tapi tidak dilaporkan bisa. Ya bisa-bisa saja, asalkan menyesuaikan dengan laporan keuangan. Kembali lagi, Laporan lain itu. laporan keuangan itu sekarang dijaga ketat karena fokusnya pada efisiensi. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri kemarin itu. Siap, Yang siap. Ketat penting Bapak ada Ibu bukti, kontrolnya. Pak. Apalagi Bu Bukti. Heftia ya Bu, yang berpengalaman 2 kali, bagaimana gugupnya, bagaimana pusingnya membuat laporan penelitian itu. Sudah mantap Iya, itu. iya, 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 iya. Aduh, Pak Burhan, ilmunya Pak Burhan lebih sakti, Pak. Oh iya, Tidak Burhan. perlu gugup, tidak perlu apa, langsung cus. Iya langsung cus, Wush. tapi orang semuanya dibuat gugup samping-sampingnya Iya, Bu. iya, betul, betul. Ini ada hasil yang diharapkan ternyata ya. Ada hasil Kalau dulu, diharapkan. Kalau dulu kalau gak ada. dulu gak ada. Ini gak ada dulu, Bapak Ibu. Jadi kayak hipotesis berarti sudah bisa di sini. Mungkin Ya, mungkin sesi tanya jawab aja mungkin Bapak. Atau apa ya? dari tadi sesi tanya jawab Bu. Maksudnya lah ambu. Sampai masih ada yang mau disampaikan? Kalau hasil keluaran ini kan hasil Wah, yang Ini Bu, bertanya. diharapkan ini kan anggota-anggota. disesuaikan dengan Mau tanya mengenai anggota tadi. Oh, nggih. Yang anggota itu maksimal 3 ya? Berapa Oh, orang? sesuai dengan anunya Pak. Pak, saya Iya. harus buka kalau Kalau gitu saya Pak. 2 Pak, kalau PDP. PDP Sekarang Enggak, 2. di tahun ini anu 2 di panduan plus berapa 1 biasanya? anggota. Satu mahasiswa. 2 Pak. Biasanya 2 Pak. Anggota 2. Tidak Anggota Anggota termasuk 2. ketua. Anggota Hmm, dosen Iya, 2. tiga dengan ketua kan? 3 dengan ketua. Bukan Bu, sekarang itu 2 dosen, 1 ketua, 1 anggota dari unsur dosen, maksimal 2 ketua sama anggota. Oh, Oh, minimal tadi Pak dibacanya. Ayo, Minimal coba gimana Bu? ini tadi coba di dicek panduannya. dulu. Ayo Coba bantu cek. ngecek Ayo semuanya. cek bersama. Coba cek di ini Bu, Karena ini berkenaan Panduan, dengan di panduan. administrasi. template Bu. Sorry, bukan template, apa namanya? Panduan PPT ya. yang di-share. Cek dulu karena administrasi. Iya Cek Pak Bu. Burhan. Jadi lebih amannya 2 Siap, Bapak Ibu. siap, siap. Jadi ketua 1, anggota 1, sama 1 lagi mahasiswa. Kalau Iya. mahasiswa itu boleh 1, boleh 2. Ah, saya kemarin gitu. Saya 1 mahasiswa, 1 dosen untuk anggota. Nah, kalau Benar dosen berarti itu kan? Pak, kalau dosen itu cuma 1 anggotanya Bapak Ibu. 3 itu dengan mahasiswa atau 4 dengan mahasiswa. Ada Oh, mahasiswanya ini ngambil lagi. 2, ada ngambil Ini 1. berkenaan dengan anggota juga ya. Masuk anggota kan makanya tadi ada anggota ke dosen, ada anggota mahasiswa. Itu 3 sama mahasiswa. Iya, mahasiswa dihitung anggota, Pak. Mahasiswa dihitung anggota. Jadi jangan Iya. sampai kelebihan. Oke. Eh, ini berkenaan dengan anggota juga, Bu. Karena rekam Iya. jejak kan juga dilihat. Contohnya misalkan, kalau dulu saya pernah dengar bahwa kalau bisa cari anggota yang sekiranya sudah pernah diterima dalam PDP. Pernah dengar seperti itu kan? Nah, kalau misalkan dalam anggota itu ketuanya tidak pernah PDP, sementara pengennya misalkan lintas prodi atau lintas fakultas. Tapi di lintas fakultas itu tidak pernah PDP. Itu bagaimana? Apakah mengurangi nilai dari administrasi atau bagaimana, Bu? Sementara Aman. kalau misalkan mau ngambil yang sudah PDP misalkan di prodi kita ada Bu Hef yang sudah PDP, ada Pak Mahrus. Nah, kalau itu dimasukkan dalam anggota kan anggota dosennya sudah lebih.
Kalau kita ngambil di lintas prodi lain atau lintas fakultas lain misalkan. Mohon solusinya. Oke. Kalau kalau misalnya mau jawab itu ya Pak ya, berarti kita kalau itu bukan, kalau berdasarkan panduan yang sampean tanyakan itu bukan administrasi tapi masuk ke substansi proposalnya Pak. Ini kan ada ini ya. Saya tadi sudah menunjukkan. Ya, apa saya perlu share ini lagi? Ini saya share ya. Ini saya share. Ini kan ada Pak, kayak rekam jejak. Nih, rekam jejak relevan. Butir-butir penilaiannya yang pertama, ini publikasi kekayaan intelektual, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal. Ini jelas ya Pak, publikasinya berarti yang dalam hal ini sampean akan dapat poin 3 gitu ya, ketika yang ketuanya punya penelitian sebelumnya, lalu penelitian sebelumnya tersebut disitasi untuk penelitian sekarang. Dengan kata lain, sampean di roadmap bukan pertama kali. Kayak gitu kan mau bilangnya. Ada penelitian sebelumnya, sejalan dengan roadmap ini. Betul Walaupun kan? tulis pertama, Bu. Penelitian sebelumnya. Kalau nggak ada, nggak perlu dipaksakan, Bu. Saya nggak Enggak, ada. maksudnya di penelitian pertama itu bukan penulis pertama, boleh kah? Maksudnya gimana? Oh, yang ini, yang punya publikasi bukan penulis pertama. Iya, Iya. sebagai anggota saja, Bu. Aja, ya nggak apa. Ya, tapi di sini diminta ketua ini, ketua pengusul kalau dalam hal ini. Ini kan jelas Bu poinnya. Yang saya tunjukkan buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal. Jadi kalau ini ada di bawahnya lagi relevansi kepakaran pengusul. Jadi kan kemarin tadi Pak Haris juga sudah menyatakan yang bagus itu kalau kita kolaborasi. Tapi kolaborasi jangan pas masuk misalnya mentang-mentang harus collab dipaksa-paksakan. Karena kemarin saya kena juga tuh. Saya kan dengan Pak Holes ya. Itu saya kena di karena saya terlalu memaksakan. Tapi saya juga gak nemu anggota sudah itu. Jadi saya ambil Pak Holes dan kebetulan beliaunya kimia. Terus kan nanti ada anunya kan. Ada apa tuh namanya? Kayak tugasnya masing-masing. Kan itu diminta Pak. Anggota 1 tugasnya apa? Anggota 2 tugasnya apa? Itu saya dikasih koreksi tuh. Anggota kedua tidak tampak anunya. Kayak pekerjaannya di situ tuh tidak tampak. Padahal saya sudah jelaskan kayak kurva standar, tapi kayak beliau itu menyatakan kayak terlalu dipaksakan gitu, Pak. Bapak Ibu gitu ya. Tapi ini relevansi kepakaran pengusul berarti dua-duanya, misalnya anggota dan ketua, berarti ini harus eh, punya kepakaran yang dalam tanda kutip ya, artinya relate dengan substansi proposalnya sampean gitu. Tapi kalau yang publikasi yang diminta ketua, kalau nggak ada, gimana kalau anggota ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah. Dianggap, kalaupun nanti dianggap tidak ada ya nggak masalah juga, Bu. Saya juga tidak ada, di kedua saya nggak ada, di pertama saya nggak ada. Kenapa? Nggak kepikiran waktu itu, Bu. Poinnya cuma 3 ini di sini. Yang penting roadmap nanti, Bu, karena poinnya 15 kalau nggak salah. Ini kan 3 itu, Mak. Oke. Atau ada yang masih kurang, maksudnya kurang kena jawabannya, Bu Siti? Masih ada, Bu. Berarti kalau seperti saya kan tidak punya ya, Bu ya. Di roadmap penelitian itu berarti dimulai dari awal, Bu ya. Iya, Bu. Dimulai dari awal kalau memang nggak ada, Bu. Nggak usah dipaksakan. Kalau masih bisa, tadi Bu dibuat penelitian pendahuluan mungkin.
sudah selesai adanya di saya. Ada pertanyaan ternyata di kolom chat ya. Kalau anggota mahasiswa apa bisa mahasiswa yang tahap awal semester 2 gitu? Hmm, kalau sebenarnya tidak ada syarat sih Bapak. Cuma gimana Pak Haris? Mungkin kalau saya pengalaman tidak pernah menggunakan seperti itu Bapak. Yang saya justru pilih adalah orang yang betul-betul bisa membantu kita dalam penelitian. Jadi dia ada di semester 5, 6, 7 gitu. Saya tidak pernah pakai yang di semester 2. Saya Itu bantu ya, nanti, Bu. iya, itu bisa bantu apa kira-kira kalau di semester Nah, 2? saya bantu ya, Bu. Saya bantu jawab. Kalau Geng, kita paham, melihat paham, dari paham. panduan, kalau kita melihat berdasarkan panduan ya, Bu, bukan realita, Nggih. itu satu, aktif. Yang kedua, di bawah naungan ketua pengusul. Home base-nya di bawah naungan ketua pengusul. Di perguruan tinggi pengusul. Ketua pengusul, sorry, ketua pengusul. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari standar administrasi. Jadi kan ada nih nanti Bapak Ibu, NIM-nya ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kalau Ibu masukkan namanya mahasiswa, NIM-nya itu nanti ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi syaratnya itu adalah yang aktif. Entah itu semester berapapun itu. Dan nanti di proposalnya Ibu, Bapak dicantumkan dengan IKU, mata kuliah yang direkognisi nantinya. Nah, tapi kalau realitanya, ya pastinya yang dibutuhkan adalah mahasiswa yang berada di bawah payung penelitiannya kita. Seperti Bu Hef, beliau itu kan punya 4 ya Bu, mahasiswa. 2 mahasiswa yang digunakan yang menjadi payungnya Bu Hef itu. Tuh, benar-benar membantu. Realitanya seperti itu. Kalau mengikuti standar proposal, standar apa namanya? Administrasi, ya seperti itu yang penting aktif. Ya, Mahasiswa tidak ada yang berada di ini ya. bawah ketua pengusul gitu. Perguruan tinggi pengusul gitu aja. Nanti itu juga bisa jadi skripsinya mahasiswa, Bapak. Kalau yang pengalaman saya ya. Dan ketika pengalaman saya juga, saya pernah pakai mahasiswa yang betul-betul dijadikan itu sebagai penelitian. Dan pernah juga karena kepepet harus meminta mahasiswa yang sebenarnya bukan penelitiannya dia, tapi dia bantu gitu. Dan pengalaman saya ini ya, tidak memuaskan. Kenapa? Kalau dijadikan skripsi mahasiswa itu tidak disuruh, tidak perlu, tidak minta berjuang pun berjuang sendiri, Bapak. Seperti itu. Dan sekarang kalau yang sebelumnya yang adik-adiknya itu ya bantu, alhamdulillah, tidak masalah seperti itu kira gambarannya. Dan itu juga di sah-sah saja. Memang yang diinginkan bukankah seperti itu bahwa memang ada simbiosis mutualisme antara dosen dan mahasiswa gitu. Seperti itu, Bapak. Kalau seininya saya ya. Dan yang biasa di tempat lain juga seperti itu kok, Pak. Dijadikan skripsinya mahasiswa seperti itu. Izin bertanya lagi, Bu. Oke, monggo, monggo. Terkait roadmap penelitian ya. Misalkan sekarang apa tadi identifikasi. Nah, Oke. kemudian tahun depan itu kan berapa tahun, Bu, roadmap? Biasanya kalau jangka pendeknya 5 tahun paling inilah Bu, paling Nah, 5 misalkan ya. ya. Sekarang identifikasi. Kemudian tahun depan apa ya setelah identifikasi biasanya. Nah, intinya seperti itu sampai 5 tahun kan sudah kita buat ya Bu ya. Nah, misalkan tahun depan kita ngajukan lagi, itu apakah harus sesuai dengan roadmap yang disusun sekarang? Seperti itu lah Bu. Itu yang jadi pertanyaan juga ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi nih ya Bu ya. Saya tahun sebelumnya sudah pernah bikin roadmap. Tapi waktu saya pertama kali bikin roadmap waktu itu, ya awam Bu, orang baru dengar ada PDP aja baru saat itu juga kok tiba-tiba disuruh, ya intinya informasinya terbatas. Tapi tahun berikutnya pada saat saya mengajukan yang kedua kalinya itu,
saya sudah tahu istilahnya dalam tanda kutip ilmunya bikin roadmap itu begini. Atau lah, adalah paling nggak pengetahuan nambah lah Bu. Akhirnya saya ubah Bu. Secara garis besar substansinya tidak diubah. Maksudnya gini, tetap tujuan akhir adalah saya biofertilizer. Produk berupa pupuk hayati. Cuma step-stepnya ada yang saya ubah-ubah. Dan bentuk roadmap-nya pun saya ubah Bu. Dan ternyata saya masih bisa dapat. Tapi tidak, yang dimaksud berubah bukan berubah haluan Bu. Revisi aja gitu. Kayak yang pertama tuh saya mikirnya harus begini. Ternyata setelah tahu kalau prosesnya begini, ya saya ganti-ganti. Dulu saya bikin yang fishbone. Katanya kalau fishbone nggak bisa kalau individu. Awal saya ngajuin, saya masih pakai fishbone. Terus di fishbone itu saya detail sekali. Ternyata di pikiran saya, oh nggak bisa ini saya seperti ini. Kenapa? Karena kita cuma terbatas 2 kali dieksplorasi. Penelitian terapannya nanti harus sudah melanjut dari itu. Akhirnya saya rampingkan lagi kan. Itu. Ya saya berubah, Bu. Kalau ditanya, saya berubah. Tapi apa boleh atau tidak boleh? Kalau tidak boleh, mungkin berarti saya nggak mungkin lolos, Bu. Tapi kan lolos. Berarti mungkin sepanjang tidak berubah secara pas belok banget, mungkin tidak masalah, Bu. Pengalaman saya pribadi ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya saya mungkin berbagi. Ini saya enggak bilang bahwa punya saya ini bagus loh ya. Saya cuma mau share gitulah ya. Roadmap-nya saya itu kayak, ini nih yang saya bilang tadi. Ini yang screenshotan. Gini bisa lolos kok Bapak Ibu meskipun terlihat seperti ini nih. Hasil gambar tabel di screenshot bisa lolos. Artinya yang tidak yang perfect banget begitu-begitu enggak lah. Kalau nunggu perfect susah kayaknya Bu. Jangan nunggu perfect. Nah ini punya saya metodenya. Metodenya saya. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini nggak bisa selesai dengan kata-kata 1000. Nah ini ada yang telah dilaksanakan. Ada yang sudah dilaksanakan. Ini punya saya dikasih ini. Batasan mana yang sudah pernah. Jadi karena saya sudah pernah dapat Bu. Jadi nggak mungkin saya tuh pas kosongan. Saya nggak mungkin dapat nanti. Kalau saya masih start dari awal. Setelah saya sudah pernah dapat. Saya pasti nggak diterima lah. Nah ini punya saya Bapak Ibu. Ini yang tahun yang berikut, yang tahun kemarin. Jadi eksplorasi, ini saya masih eksplorasi boleh. Karena nggak mungkin eksplorasi cuma sekali, sementara yang mau dieksplor kan banyak. Baru nanti ke uji potensi. Tapi di sini dulu saya ada eksplorasi, uji potensi, tapi nggak nutut gitu. Akhirnya yang saya bikin seperti inilah, ini revisiannya. Seleksi di sini ada bahkan saya menyertakan di sini bahwa saya pernah dapat dana dari PDP Kemendistek untuk ngasih tahu orang yang ngoreksi bahwa saya pernah dapat loh Pak. Saya punya rekam jejak loh Pak, gitu. Maksud saya tuh gitu. Karena yang ketika saya dijelaskan sama Pak Huzairi itu kayaknya penting bahwa kita ngasih tahu potensi kita itu kayak apa. Rekam jejaknya kita dari Pak Huzairi yang dari ITS itu Pak, Bapak Ibu. Akhirnya saya ubah begini dulu gak seperti ini. Ini saya tahun 2023 dapat hibah internal, tahun 2024 saya ini nanti roadmap saya nanti kan saya tambahin lagi kalau saya ikut, tapi saya nggak boleh. Di sini ini saya akan tambahkan lagi. Ini sudah publikasi Sinta 3 insya Allah masih dalam proses. Seperti itu. Ini roadmap ya, Bu? Ya, ini roadmap. Kalau dulu saya bikin kayak gini, Bu. Tapi gini, Bu. Tadi saya nyala aki nih, Bu. Dan tidak ada yang membenarkan juga. Ya kita, ya sepanjang ini bisa diterima ya berarti ya udah benar-benar saja kan gitu. Cuma di sini kalau ininya, kalau apa nih namanya ya, pokok-pokok dari per tahunnya itu apa temanya ya ini sudah peningkatan karena ada seleksi dan formulasi. Habis itu ada aplikasi, baru optimasi. Tapi punya saya itu tidak bisa selesai dalam 5 tahun. Jadi punya saya nggak selesai. Kalau di roadmap yang sebelumnya saya kasih titik-titik, baru ending goalnya saya tulis. Kalau di sini nggak cukup soalnya, jadi saya biarin tanpa ending. Ini kan tanpa ending, Bu, di roadmap yang saya sekarang. Kalau dulu ada endingnya apa? Cuma karena nggak memungkinkan untuk ngomong ending sekarang, ya akhirnya saya putus.
Gimana ya Bapak Ibu? Ada tanggapan lagi atau pertanyaan lagi? Kayaknya belum. Sambil action aja mungkin, Bu. Jadi apa yang tidak paham sambil action terus tanyakan. Mungkin kayak gitu. Action apa Pak? Maksudnya? Ya, sambil kalau sudah teman-teman nulis, ada yang tidak paham bisa Oh, konsul nggih, ke nggih. jenengan itu Oh, maksudnya. siap, 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 siap. Ya, paling siap Pak, siap. Oke, sudah Terus berarti ya? sekarang harus ngajukan PKM ya, Bu? Nggih, Bapak. Lah itu saya kemarin tuh mau ikut ininya sampean, pemaparannya sampean kok ya Pak Aris, ternyata nggak bisa. Bima saya tetap tidak bisa, Pak Aris. Ibu, mohon maaf, mau tanya lagi. Oh, nggih, nggih. Monggo, monggo, monggo. Soal 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 tabel untuk meminimalisir kata dirubah jadi gambar itu untuk penjelasannya dikatakan tabel 01 tanda kutip mungkin sebagai contohnya atau ditulis gambar 1.1 atau gimana ini? Berdasarkan pengalaman saya langsung buka ya, Bapak. Saya tidak bisa berani menjudge benar atau tidaknya ya. Nah, Oh, kalau ini gambar, tapi kalau ini gambar, Pak. Gambar 4 uraian tugas. Karena tidak ada sebenarnya, Pak. Tidak ada ketentuan kalau gambar, gambar seperti apa yang ya gambar, Pak, berarti, Pak. Ini makan banyak tempat, Pak. Uraian tugas, metode, itu makan banyak tempat. Jadinya bisa flowchart, Pak. Ini yang belum revisi saya. Kalau yang revisi punya saya, perbaikan, diminta metodenya diperbaiki katanya. Ini saya tunjukkan ya hasil revisiannya. Akhirnya saya bikin lagi metodenya lebih detail. Ah, ini dia. Nah, kurva standar aluminium. Buatan kurva standar aluminium ini. Saya ginikan lagi. Nah, minta diperjelas, Pak. Tuh, tuh. Banyak. Gambar 4, tahapan pembuatan kurva standar aluminium dan fosfater larut. Kalau ditambahkan nggak cukup. Jadi, eh, kalau menurut saya eman kalau ini tidak diperhatikan. Kalau kita harus gagal perkara kelebihan kata atau sampean kepencet lalu hilang template-nya. Karena memang takutnya memang tidak terbaca atau jadi error di sistem, Pak. Karena memang diwanti-wanti kan di 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 anunya itu di instruksinya untuk tidak mengotak-atik gitu ya. Jadi eman kalau bisa perhatikan hal-hal seperti ini. Karena substansi tidak harus perfect ternyata bisa lolos kok. Cuma kalau administrasi mutlak, harga mutlak, Pak. Mungkin itu gimana Pak Bu Robi? Ada yang Bu, lain? kembali ke Bima lagi, Bu. Untuk yang tingkat 1, level tingkat 1, tingkat 2 itu Oh, iya. apa? Minta tolong katanya Bapak, Ibu, Bapak LPPN saya soalnya sudah tidak punya akses ke penelitian Bu Siti. Jadi saya stop share dulu. Apa TKT Bu? Rumpun ilmu. Oh, rumpun ilmu. Di rumpun ilmu. Sampean rumpun ilmu itu tidak sesuaikan dengan pedidikti mungkin Bu sebenarnya Bu. Rumpun yang paling atas kan Bu? Saya nggak tak anu. Mana lah ini Bu Robi masuk Pak Haris? Elang lah Pak Haris lah. Haris, minta tolong di share screen ini kayaknya Pak Haris sedang Atau Bu Siti saja Bu. Kak Rin sampean Bu, mari Bu sampean share screen aja yang mau ditanyakan. Bapak Bapak Hashimi suaranya. Kualanya Saki. Ada Bu, yang saya bisa bantu, Bu? template itu ngambilnya di mana? Di panduan ada atau bagaimana, Bu? Masuk ke dalam Pak sampean Pak. Masuk ke Bima, sampean isi dulu judulnya apa tadi itu profilnya sampean isi dulu.
baru nanti sampean akan diarahkan ke substansi. Ketika masuk ke substansi itu, baru sampean akan diberikan format, format atau template yang bisa sampean gunakan. Seperti itu. Oh, Tapi, masalahnya ini apa Bima belum bisa-bisa saya ini. Haris oh, kalau tidak bisa, sampean bisa Pak, ke panduan, Pak. Di panduan itu juga ada link untuk masuk ke template. Di panduan nanti. Nah, ini tadi saya juga Itu sudah. Bu, apa template-nya itu bukan untuk diisi tapi sebagai contoh. Oh, itu cuma sebagai contoh ya, Pak ya? Iya Bu, sebagai contoh saja. Oh, berarti harus masuk Bima ya? Harus masuk Template Bima. lagi Pak Bima Pak. Akun Bima itu Pak, kenapa seperti itu? Berarti banyak yang buka. Sekarang Bimanya kan sering error. Bukan cuma sampean, saya juga sama. Itu dari pusat sudah itu. tidak aman jangan Pak. Tidak aman jangan. Overload, overload. Oke, overload. Kan biasa sudah seperti ini kalau. Mungkin ada perpanjangan ya, Pak Haris? Bisa jadi. Kalau melihat dari ininya nggak ada kayaknya Bu. Masa Pak Haris? Nah, Masa saya iya? nggak tahu. Soalnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Saya kurang paham kalau yang tahun sekarang. Karena apa? Karena eh, proses perubahan mungkin ya dari Kemendikbud ke menjadi Kemendikti Saintek dan lain-lainnya. Terus pengurangan dan saya nggak paham untuk saat ini. Saya tidak bisa memperkirakan karena saya juga peneliti bukan operator Bima. Pak Sampean Burhan, operator. Operator C. Oke, Pak Haris siap. Pak Haris WA saya ya. Tidak. Terakhir apa nih? Jadi Bapak Ibu, saya minta tolong, terutama yang penelitian, agar bisa operator itu mengupload, jangan sampai jam 12 malam. Saya minta tolong, karena takutnya saya ketiduran, nggak saya approve nilainya. Karena itu kan dari akun akun pribadi saya, bukan akun operator. Itu. Jadi proposal kalau bisa H-1 atau H-2 itu sudah tersubmit semuanya. Kalau enggak ya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ada yang upload sampai jam 12 malam gitu kan, jam setengah 1 malam. Saya tidak seperti yang dulu lagi. Ya Pak Haris, Jadi sama. saya mohon maaf kalau misalnya tidak terapprove sampai jam setengah 1 malam itu sudah saya gak approve. Terserah Bapak Ibu mau ngamuk-ngamuk terserah gitu. Tidak seperti dulu lagi Pak Haris. Siap Haris. Jangan, jangan. Jangan. Ya, tapi biasanya detik-detik terakhir itu banyakin gagalnya, Pak. Seperti saya yang tahun skip itu, saya bukan tidak menyelesaikan itu. Proposal saya sudah siap, tapi karena memanfaatkan detik-detik terakhir tidak tersubmit. Jadi jangan berorientasi pada detik terakhir atau Anda akan kecewa. ikut ilmunya Pak Burhan. Lah, jangan Kan di jangan. amalan Bibi itu, Cek Toro itu, mepet melulu Pak Burhan emang. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi atau kalau ya saya tidak menutup ya, maksudnya kalau mau bertanya dan sepanjang saya tahu, saya pasti jawab Bapak. Apalagi kalau kayak Pak Argus tadi kan bilang, apalagi sejurusan, jadi mungkin saya lebih mudah bantu. Sekarang Baik. harus satu kampus ya Bu? Enggak Pak, bukan harus satu kampus Pak. Oh, bisa kali ya? Anggota, Anggota kampus lain anggota bisa ya? minimal, tergantung skema Bapak. Kalau penelitian Oh, kolaboratif malah harus berkolaborasi kan Pak. dulu Masukan PDP curang bisa acur. kali ya? Bisa, itu kan minimal kalau yang saya baca tadi, Pak. Saya membaca panduan tadi mengena. Jangan ditinggalkan yang namanya panduan, Bapak Ibu. Itu adalah jimat sakti kita. Soalnya harus satu kampus gitu soalnya tadi kayaknya. Iya, iya. Satu dosen harus satu anu. Ini nih, saya Satu buka lagi. kampus Satu ya? satu anggota dosen satu kampus. Gimana lagi, Bu Rioto? Oh, kalau dulu masih bisa ya? Mungkin saya tidak Yang sekarang belum memperhatikan. bisa saya lolos. Iya, mungkin iya, Pak. Tapi Kayaknya belum ada. minimal, Pak. Minimal kan berarti beda sih.
Mana ada tadi? Ini tim pengusul minimal Bapak terdiri dari ketua dan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Salah satu anggota. Berarti kalau misalnya sampean anggotanya 2 kan boleh. Oh, Kan berarti ada harus ini. ini ya, harus sama. Enggak, saya dulu 2 cuma. Saya sama anggota itu dari kampus lain. Oh, ya nggak boleh berarti sekarang kayak gitu, Pak. Oh, harus salah satunya berarti ya. Ya, harus paling enggak ngajak sampean. Sampean banyak temannya di sini loh, Pak. Ajak saya ya enggak apa-apa ya, Pak. Siap, siap. Oke. Jangan ngajak yang lain dulu, Pak. Saya diajak gitu. Oh, iya 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 iya. Iya. Oke, gimana ini? Lanjut pertanyaan atau sudah cukup? Atau bagaimana Bu Robi? Saya pasrahkan ke sampean Bu Robi. Iya, Bu Robi. Robi. Oh, ini ada message apa ini kira-kira? Ada. Ya mungkin dicukupkan sampai di sini dulu ya Bu, mungkin ya Bu. Yes, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya ini. Jadi untuk selanjutnya seperti yang saya kemarin, mungkin nanti kalau misalkan butuh Zoom lagi, bisa kami fasilitasi untuk sekedar sharing. Mungkin kalau sudah semua dosen atau ini sebagian ada yang mau mengkonsultasikan proposalnya, begitu. Oke, baik. Karena sudah jam menunjukkan jam 12, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Hefdi Sama Bu. yang sudah sharing ya. Tadi sudah sangat maksimal sekali. Banyak informasi yang kami dapatkan begitu, dan semoga saja bisa membantu para dosen untuk menyusun proposalnya, terutama yang masih mungkin masih belum pernah mengajukan sekali gitu. Ya, semoga saja dilancarkan dalam proses penyusunannya. Kami tunggu NPTM. Ubur-ubur ikan lele. Ditunggu proposalnya lele. Asia boleh. Ya, baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari kami. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu Kerti kayaknya Bu Hef itu. Ah,